Warga Bromo tabrakan. Istri saya itu sempet telepon ke bulenya dan dia cuma bilang, "Bule, aku kecepit, tolong," gitu doang, "tolong," gitu doang. Habis itu udah nggak ada kelanjutan lagi tuh. Hanya satu panggilan telepon itu. Iya. Tapi bapak nggak boleh nangis ya katanya gitu. Bapak harus boleh cuma kasih support, kasih semangat, biar istrinya bisa bertahan. Bapak bisa masuk akhirnya, Pak. Akhirnya diperbolehkan masuk. Saya aja iya Pak, saya siap. Karena cuman dikit aja dia itu bisa gerak posisinya. Karena tangan sama kaki kejepit. Tangannya diulurin, dia itu bisa genggam tangan saya. Bismillah, kuat nggak bisa. Ingat anak di kampung saya gitu. Dalam hati saya, mereka nih berhak untuk bertahan hidup. Tugas saya mengupayakan. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, karena mereka harus hidup, Pak. Ya, Dan mereka harus pulang. ya. Ada keluarga yang menanti mereka. Mereka harus pulang, Pak. Ya. Mereka adalah ibu pejuang, Pak. Mereka pekerja, Pak. Ya. Mereka berjuang untuk menyambung hidup buat keluarga mereka. Sementara anak mereka ada di sana. Anak mereka menunggu di rumah. Memastikan keluarga mereka pulang. (27 April 2026), tragedi kecelakaan kereta api kembali terjadi. Belasan orang tewas usai kereta api Bromo Anggrek menabrak rangkaian kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Naasnya seluruh korban tewas merupakan wanita yang berada di satu gerbong yang sama. Selain menewaskan korban jiwa, tabrakan kereta ini juga mengakibatkan sejumlah orang terhimpit besi kereta. Proses evakuasi pun berjalan dramatis hingga memakan waktu lebih dari 12 jam. Lantas, apa sesungguhnya yang menjadi kesulitan petugas dalam mengevakuasi korban? Dan mengapa proses evakuasi memakan waktu yang cukup lama? Habis dari rumah sakit Bella, saya lanjut ke rumah sakit RSUD. Di situ emang udah masuk lebih dari 30 korban udah ada yang masuk. Kita tanya ke bagian informasinya, adakah ada sama Endang. Di situ ada, tapi dia itu Yunita Endang. Itu jelas bukan istri saya, kan Yunita Endang. Soalnya istri saya Endang Kuswati. Habis itu kita mau pamit lah sebenarnya ke itu. Posisi jam 2 itu udah jam 2.30, Pak. Ponakan saya tahu nelpon yang bisa masuk tadi itu. Mas, tolong lihat HP katanya. Itu foto Mbak Endang bukan. Dia tadi berangkat pakai baju apa, berangkat kerja gitu. Otomatis saya keluarin HP lah, saya lihat. Di situ tuh hati langsung berasa banget, Pak, bahwa itu baju yang dipakai berangkat kerja bener. Terus rambutnya itu agak ikal, tapi kan posisinya dia itu pakai jilbab, saya gituin. Berangkat pakai jilbab ya, saya gituin. Itu jilbab dilepas semua Mas, soalnya dipakai oksigen katanya. Oke, jadi Bapak dapat foto gitu Iya. kira-kira? Bener. Bapak dapat foto dan diminta untuk identifikasi. Ini istri Bapak bukan begitu? Iya, dari ponakan saya itu yakinin itu Mbak Endang bukan gitu. Ini Bapak
meyakini bahwa itu istri Bapak. Sekilas dari baju iya, dari samping iya, terus saya mastiin lagi, "Jak, minta foto mukanya," saya gituin. Oke. Takutnya nanti salah kan, Ya. berkata gitu. Ponakan saya juga, "Lo jangan main-main lo Mas," katanya gitu. "Serius lu," katanya. "Iya, lo lihat cari foto mukanya dulu," saya gituin. Nggak lama nongol lagi tuh foto bener-bener mukanya. Masih ada nih HP buktinya Pak. Dari situ langsung dah. Boleh saya lihat fotonya Pak? Posisi itu jam 2.35. Oke. Oke Bapak, ini fotonya. Wah, ini memang ada petugas rescue yang di sini dan menggunakan oksigen ya. Iya, tapi nggak pakai jilbab. Jilbabnya udah nggak. Makanya kan saya Yang baju apa Pak? coklat ini Bapak. Yang baju coklat. Oh, tapi kini kan menghadap ke sana ya wajahnya ya. Ya sekilas sedikit, tapi saya ngeliat badan, posisi badannya. Tapi ini sama ini baju istri Bapak. Iya, baju Oke, saya berangkat tahu kerja. persis ya itu. Oke. Iya. Kemudian satu lagi fotonya yang Nggak lama, dia saya suruh ngirim foto lagi, ngirim yang ini. Saya bilang kurang jelas, gue bilang. Tapi bajunya jelas banget. Tapi kan Oke. tengkurap. Setelahnya ada lagi Pak? Yang lebih meyakinkan yang ini Pak. Setelah foto ini saya baru yakin banget itu istri saya. Oh iya. Dari foto ini Bapak meyakini bahwa Iya, itu istri saya. ini istri Bapak. Saya posisi dari RSUD itu langsung nangis Pak. Di motor itu, ponakan saya megangin. Karena kaget apa. Langsung buru-buru lah saya ke stasiun, saya tunjukin ke petugas saya, ini istri saya gituin. Baru diizinin masuk Pak. Waktu pertama kali Bapak meyakini bahwa ini foto dan keadaan istri Bapak seperti yang tergambar, apa yang ada di benak Bapak? Wah udah nggak karuan Pak. Pikiran nangis aja Pak, sedih aja itu. Udah nggak kebayang itu gimana. Itu pengen lihat dari dekat aja intinya gitu aja. Akhirnya langsung tuh sama ponakan ketemuin petugasnya, ditunjukin foto ini istrinya, ini suaminya gitu. Langsung tapi diyakinin sama petugasnya. Tapi Bapak nggak boleh nangis ya katanya gitu. Bapak harus boleh cuma kasih support, kasih semangat, biar istrinya bisa bertahan. Sampai proses evakuasi kelar. Bapak bisa masuk akhirnya Pak? Akhirnya diperbolehkan masuk. Saya aja iya Pak, saya siap. Habis itu langsung ke dalam. Dan untungnya saya diizinin deket dulu Pak. Nyamperin istri saya ngurus pundaknya. Dan saya bisikin, "Dah, ini ayah." Gitu. Terus dia agak noleh dikit kan posisi dia juga susah gerak ya Pak ya. Karena cuman dikit aja dia itu bisa gerak posisinya. Karena tangan sama kaki kejepit. Tangannya diulurin, dia itu bisa genggam tangan saya. Sampai saya itu kayak nangis dikit gitu, kata. Istri Bapak dalam keadaan terjepit nggak membalas Nggak bisa ngomong karena sapaan posisi Bapak. oksigen. Oksigen, Iya. oke. Tapi hanya bisa menangis. Iya, sambil ngeliat dia. Terus saya bilang, "Dah, semangat. Bismillah, kuat, dah bisa. Ingat anak di kampung," saya gitu. Punya anak berapa Pak? Alhamdulillah 2 Pak. 2. Usia berapa Pak? Yang gede kelas 6 Masih dan kecil. yang kecil kelas 1. Oh, masih kecil-kecil ya. Iya. Bapak lihat waktu itu kondisi istri Bapak dalam keadaan seperti apa Pak? Saya lihat itu dia itu udah kayak lemes banget. Karena udah nggak gitu, tangannya udah itu, kakinya yang satu dari tahan yang buat nahan biar nggak itu Oke. ibarat kata. Terus dia cuma bisa tolak golek gini. Karena emang ruang geraknya udah nggak bisa, dia itu udah bener-bener kejepit paling belakang. Depannya kan udah 4 orang tuh, dia yang paling belakang. Di sini udah kelihatan kepala lokomotif Argo Bromonya itu. Udah deket banget sama dia itu. Ibarat kata cuma jarak 20 cm lah dari kepala Argo Bromo ke istri saya itu. Jaraknya hanya 20 cm Pak. Iya, kira-kira jarak segitu doang. Istri Bapak ada di gerbong berapa Pak? Justru dia kan di gerbong wanita kan paling belakang tuh. Di gerbong terakhir itu ya Pak ya? Iya. Dan saya juga herannya itu kepala lokomotif Argo Bromo itu bisa nembus hampir 3/4 gerbong wanita itu. Bapak bertahan berarti di situ ya Pak ya? Saya Untuk temenin terus menguatkan. sampai proses kelar. Tapi di saat sekuat-kuatnya orang Pak, pasti akan mau nangis juga kan. Di saat mau nangis saya izin dulu. Saya keluar dulu sebentar buat nyari angin alasannya. Saya menenangin diri dulu. Udah tenang, saya balik lagi ke dalam. Temenin lagi.
dari tangga itu posisi. Emang kita kan nggak boleh deket, kita cuma suruh di tangga. Di situ udah saya baca Al-Fatihah lah, baca doa apa yang penting biar istri saya itu selamat. Disebutkan ada mertua bapak juga tuh yang ada di sana untuk Oh, yang bantu om saya itu. nolong dan lain sebagainya gitu. Itu dia nunggu di luar, Pak. Karena kan beliau udah tua, kasihan lah. Kita suruh di mobil aja nunggunya. Dia itu pasti sangat susah ya. Siapapun pasti akan ada dalam keadaan gundah gulana, dalam kondisi traumatik ya. Iya. Kalau orang mengatakan bahwa yang sangat menyakitkan adalah posisi yang terjepit. Tapi harus bisa dipahami juga. Seseorang yang mendampinginya. Seorang suami yang punya anak masih kecil ya. Tentu juga ada dalam keadaan batin yang gak mudah ya Pak. Gak gampang, tertekan betul ya Pak ya. Dalam keadaan bahwa bagaimana nasib istri Bapak begitu ya Pak ya. Kita datang, kita tuh merespon semua korban. Ternyata hanya 5 orang yang merespon. Bu Endang ini sempat disebutkan sudah meninggal dunia. Kalau yang dilihat dari visual, mungkin teman-teman yang lihat di media foto-foto yang ada itu terpampang ada yang selamat, foto-foto yang selamat. Nah itu di bawah mereka tuh masih ada lagi yang sudah Meninggal dunia ya.